Saudara dan saudariku yang kekasih, salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita telah sampai pada soal nomor 115. Apakah ada gelar agung Yesus lainnya? Ya, kitab suci menyebutkan gelar-gelar agung Yesus lainnya. Misalnya Immanuel, kemudian juga ada hamba Allah, dan juga yang lain misalnya anak Daud. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gelar Immanuel. Nama Ibrani Immanuel ini artinya adalah Allah beserta kita. Yesus Kristus mengemban gelar agung Immanuel karena Allah telah menjelma di antara manusia, di mana di dalam Dia Allah menawarkan pertolongan kepada umat manusia. Ini sebagaimana tertulis di dalam nubuat Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 yang disebutkan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Kemudian gelar yang kedua yaitu sebutan hamba Allah. Sebutan hamba Allah ini digunakan di dalam kitab suci untuk memberikan sebuah gambaran tentang pribadi luar biasa yang berdiri di dalam pelayanan kepada Allah. Ketika Yesus disebut sebagai hamba Allah, ini adalah sebuah acuan petunjuk untuk sebuah pelayanan dan bahkan juga penderitaannya bagi umat manusia. Ini juga bersesuaian dengan nubuat Nabi Yesaya yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 yang demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudaraku, secara jelas di sini disebutkan di dalam nubuat Nabi Yesaya, lihat, itu hambaku. Jadi Yesus sebagai yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya ini disebut sebagai hamba. Artinya ia yang akan datang ini akan menundukkan dirinya di dalam kerendahan untuk taat kepada Sang Bapa. Ia akan tunduk di dalam pelayanannya sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena itu Yesus disebut sebagai hamba. Ini bukan berarti bahwa Yesus itu derajatnya rendah, tidak, tetapi justru sebaliknya. Kemuliaan Bapa nampak di dalam kerendahan, di mana ia melayani manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Kemudian gelar berikutnya yaitu gelar anak Daud.
Di dalam Perjanjian Baru, gelar anak Daud adalah suatu sebutan untuk Yesus Kristus. Sudah sejak permulaan Injil Matius kita dapat membaca ini di dalam Matius pasal 1 ayat 1 yang demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini mengandung arti bahwa janji-janji yang telah diberikan kepada Daud telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita mendapatkan penjelasannya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai dengan 37 yang demikian. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis di dalam Mazmur kedua. Engkaulah anakku, hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan kembali kepada kebinasaan, seperti yang telah difirmankannya. Aku akan memberikan kepadamu janji-janji kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan juga dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang mengalami kebinasaan. Namun Yesus yang dibangkitkan Allah tidak mengalami kebinasaan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kini menjadi jelas gelar anak Daud bukan berarti bahwa Yesus itu adalah putra dari Daud. Tetapi ini mengacu kepada janji Tuhan bahwa Sang Juru Selamat akan turun ke dunia melalui keturunan Daud. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan Tuhan di masa Perjanjian Lama. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kini kita menjadi jelas tentang gelar-gelar Tuhan Yesus Kristus yang demikian banyak. Ini menunjukkan betapa besar dan mulianya Yesus, putra Allah yang telah diutus ke dunia. Dia membawa jalan keselamatan. Ia menawarkan pintu masuk kepada persekutuan yang abadi dengan Allah. Melalui gelar-gelar yang kita kenal, marilah kita mengagungkan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Beriman kepada Dia, taat dan tetap teguh mengikuti firman-Nya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.